Halo semua, kembali lagi di channel Nona. Di video kali ini drama film yang akan Nona bahas adalah film drama terbaru berjudul Heartbeat. Cerita berawal dengan diperlihatkan San Woo Hyeol dan Hye San yang sedang dikejar oleh para pengawal, namun mereka pun akhirnya tidak bisa kemana-mana karena mereka sudah dikepung. Dan ketika mereka mau ditembak, mata Hye berubah menjadi putih dan kemudian langsung membawa Hye San terbang, namun pada saat terbang pun dia tetap dikejar oleh para pengawal. Saat itulah pengawal itu menembakkan panah ke arah San Woo Hyeol pun terkena panah tersebut. Dan mereka berdua pun terjatuh ke bawah. Pada saat itu Hye San hampir saja terkena panah, untungnya langsung ditahan oleh Hyeol. Pada saat itu lahir sangat marah dan kemudian mengeluarkan wujud aslinya, yaitu vampir. Lalu pun menghabisi semuanya dalam sekejap. Setelah itu, Hye San langsung memeluknya untuk menenangkan dirinya. Perlahan kembali menjadi manusia. Saat berpelukan ternyata salah satu pengawal itu masih hidup. Kemudian menembakkan panah ke arah Hyeol. Saat melihat itu, Hye San langsung melindungi Hyeol dan kemudian ialah yang terkena panahnya. Hyeol pun menangis sambil berubah menjadi vampir dan kemudian langsung menggigit Hye San. Kemudian kembali ke masa selanjutnya. Woo Hyeol sedang melakukan ritual untuk menjadi manusia. Dia sangat ingin menjadi manusia. Dia sudah mencoba berbagai cara, namun ia tetap gagal. Di sana ia meminta pelayannya untuk menjaga rumahnya. Ketika ia pergi, pelayan menjawab berjanji untuk menjaga rumahnya. Setelah itu pelayan lainnya bertanya kenapa dia sangat ingin menjadi manusia. Hyeol memberitahunya setelah ia berhasil menjadi manusia. Setelah itu ia memasuki sebuah toko. Di sana pemilik toko bilang jas itu sangat cocok untuknya. Hal itu membuat saya sedih karena hanya manusia yang bisa melihat dirinya di cermin, sedangkan ia sendiri tidak bisa. Selanjutnya di sebuah tempat hiburan, tempat tersebut merupakan miliknya Hyeol. 3 wanita pun datang dan memuji ketampanan Hyeol. Kemudian Hyeol pun langsung keluar dari bar itu. Ia melihat vampir lain yang sedang menghisap darah manusia. Ia pun langsung menghentikan dan memperingati vampir itu untuk jangan pernah menghisap darah manusia di bar miliknya. Setelah itu ia naik ke atap dan tidak sengaja melihat 2 pasangan yang sedang jatuh cinta. Hyeol mengatakan bahwa ia sangat suka melihat hal itu karena mengingatkannya kepada Hye San. Ia juga mengingat segala usaha yang dilakukannya demi menjadi manusia. Setelah itu ia melihat seekor kucing. Lalu ia pun langsung memberi makan kucing itu dan tiba-tiba kucing itu berubah menjadi manusia. Yang ternyata adalah teman yang bernama Nam, dan Hyeol bertanya kepada Nam bagaimana caranya agar dia bisa menjadi manusia seperti dirinya. Dan Nam pun balik bertanya kepada Hyeol kenapa dia sangat ingin menjadi manusia. Hyeol pun bilang alasannya ingin menjadi manusia yaitu karena cinta. Mendengar hal itu, Nam memberitahunya bahwa ada satu cara untuk bisa menjadi manusia, yaitu dengan cara tidur di peti hutan selama 100 tahun. Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, ia langsung mencobanya. Sebelum pamit, dia menitipkan bar dan rumahnya kepada pelayan Jo. Dan pelayan Jo pun berjanji akan menjaganya sampai ke anak cucunya. Sebelum tidur dia meminta sebuah cermin untuk nantinya ia gunakan melihat bayangannya setelah 100 tahun. Waktu pun berlalu, terlihat seorang wanita yang bernama In-hye. Di sana ia protes ke pemilik kontrakan bahwa pemanas di rumahnya rusak dan pemilik itu berjanji untuk memperbaikinya nanti.
Setelah pulang kerja, ia kembali melihat pemilik kontrakan itu dan menagih janjinya untuk memperbaiki pemanas rumahnya. Namun pemilik itu pun bilang bahwa dia akan segera keluar kota dan ia meminta In-hye untuk jangan marah dulu, karena besok akan ada tukang yang memperbaiki pemanasnya. Keesokan harinya dia kedatangan tamu. Dia mengira bahwa itu adalah orang yang akan memperbaiki pemanasnya, namun ternyata orang itu memberitahunya bahwa rumah itu akan dirobohkan. In-hye pun kaget mendengar hal itu, dan dia langsung melaporkannya kepada polisi. Namun polisi pun meminta In-hye untuk menunggu kabar lebih lanjut. In-hye pun bingung karena sudah tidak punya tempat tinggal. Setelah itu, dia ditelepon oleh sekretaris Pak Jo, dan ternyata In-hye adalah anaknya pelayan Jo. Pelayan Jo tua yang sudah meninggal dunia mewariskan seluruh hartanya kepada In-hye. Dia juga diberi kunci rumah Yeol dan menyuruhnya untuk tinggal di sana. Setelah sampai di sana, In-hye masuk ke dalam. Setelah masuk, ia melihat peti Yeol. Karena penasaran kemudian membukanya, In-hye sangat terkejut karena ada orang di dalam dan orang itu masih hidup. Yeol pun terbangun dan ia berterima kasih kepada In-hye karena sudah membuka petinya. Namun di sana Yeol masih bingung kenapa dia tergoda dengan darah manusia. Ia pun langsung melihat ke cermin. Dia sangat kaget. Kenapa wajahnya belum terlihat di cermin? Ternyata ia kurang 1 hari mencapai 100 tahun, karena In-hye yang membangunkannya sehari lebih awal. Ia pun sangat marah dan kemudian langsung mau menggigit In-hye, namun ternyata In-hye lah menggigitnya terlebih dahulu.